Untuk, pertanyaan yang pertama itu mengenai masalah pembelajaran kan masih didominasi oleh guru, sehingga siswa itu tidak dapat memahami materi dengan maksimal. Kemudian, ada beberapa alternatif solusi, seperti menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, kemudian ada model pembelajaran project based learning atau PJBL, ada model pembelajaran inquiry terbimbing atau guide inquiry, kemudian ada satu lagi model pembelajaran student team achievement division atau STAT. Menurut Ibu dari beberapa alternatif solusi yang ada, solusi manakah yang dianggap relevan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam memahami materi pembelajaran? Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isro Haryati, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Grobogan, di mana saat ini saya ada pada puncak Lokakarya bulan September, Lokakarya ke-7 dan hampir selesai. Nah, ada permasalahan di mana sering terjadi, bahkan mungkin sebuah kewajaran, pembelajaran itu masih dominan guru atau tidak berpusat pada anak. Nah, menurut saya untuk solusi seperti ini, saya merasa bahwa paling relevan itu adalah project based learning. Karena dalam project based learning ada deskripsi masalah dan motivasi lebih lanjut, serta mengaktifkan pengetahuan yang lalu lewat proses pemikiran masalah. Siswa memikirkan masalah ini dan jalan keluarnya seperti apa. Nah, terkait itu kami diberikan keterampilan untuk pada awal pembelajaran itu guru penggerak tentunya diharapkan bisa mengidentifikasi minat dan bakat siswa, yang kemudian nanti ada asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kompetensi siswa, kekuatan siswa, dan kelemahan siswa, sehingga siswa dalam pembelajaran nanti pembelajarannya itu dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi siswa. Nah, dengan mengetahui itu, tentunya guru tahu kekuatan dan kelemahan siswa. Nah, tentunya nanti ada masalah yang akan dihadapi. Nah, biasanya kalau sesuai dengan minat dan bakat itu kami menggunakan RPP diferensiasi untuk berbeda karena beda-beda minat dan bakatnya. Nah, di sini tentunya akan ada masalah yang ditemukan nanti. Akan tetapi kami diajarkan juga adalah materi filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kami mengenal semboyan ing ngarsa tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ini sangat sesuai dengan project based learning, di mana siswa itu diberikan kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa kalau filosofinya Pak KHD, dan guru sebagai pendorong, pemberi semangat, dan memberi motivasi. Nah, pada project based learning itu tentunya pendekatan kepada siswa itu dibangun atas kegiatan-kegiatan pelajaran dan tugas nyata langsung, karena memang student center. Siswa diberikan tantangan terkait kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Nah, realnya itu saya juga seiring berjalan pembelajaran itu saya implementasikan, saya jadi paham dan mengerti sekali, ternyata oh seperti ini, luar biasa ya. Menurut saya kita bikin ini contoh sederhana yang sudah saya lakukan pada pelajaran matematika pecahan. Biasanya siswa hanya oke lah kita di papan tulis 1/2 ditambah 1/4 seperti ini, kita cari kelipatan persekutuan kecilnya atau nah itu menurut saya enggak banget. Oke, saya bikin proyek di mana siswa dikelompokkan di kelompok-kelompok tertentu, beberapa orang, kita bikin project market day ya, atau program
berdagang nih, langsung berdagang market day yang mungkin bisa dilaksanakan 1 bulan sekali. Di sini selain kita belajar untuk mupel IPS, kita juga belajar matematika. Nah, dalam hal ini siswa langsung bisa membawa misalkan untuk gula, timbangan gulanya bisa diganti dengan pasir atau terigunya pasir. Nah, itu ternyata siswa tahu nih, 1,5 kilogram itu ternyata seperti ini, dari ini kalau ditambah 1/4 tuh jadinya seperti ini. Dengan seperti itu siswa menghitungnya benar-benar real ini, dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka dapat memecahkan masalah itu. Nah, itu pengalaman saya untuk di market day. Dan lain waktu saya bisa mengajarkan tentang jual beli untuk mupel IPS. Itu ternyata asik banget. Siswa yang dalam kelompok-kelompok, siswa ada yang membawa sayuran untuk dijual, uangnya uang mainan, itu kami sebut market day ya. Dan siswa ada yang buah lah, nanti kita membeli ini harganya segini, jadi siswa tahu apa itu, penjual, pembeli, distributor, kegiatan jual beli, distribusi, itu siswa akan tahu, dan itu sangat-sangat luar biasa efeknya. Nah, karena terkait dengan project based learning itu, ternyata kami guru penggerak dimotivasi untuk menghasilkan mencetuskan ide-ide baru dengan program-program baru yang mungkin berdampak pada murid. Dan itu ada modul terakhir saya telah melakukan siber siswa bercerita setiap hari, yang itu saya match dengan project based learning karena berkesinambungan setiap harinya, dan itu ada dalam penyelesaian masalah mereka sehari-hari. Terima kasih Bu. Ini untuk pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang kedua, itu masalahnya adalah guru belum menggunakan model pembelajaran dan media pembelajaran yang berbasis AI, AR, dan VR. Kemudian ada alternatif solusi. Yang pertama menggunakan model pembelajaran PBL, yang kedua model pembelajaran PJBL, yang ketiga model pembelajaran inquiry terbimbing atau guide inquiry, yang keempat ada model pembelajaran Student Team Achievement Division atau STAT. Kemudian ada 3 media. Yang pertama adalah media berbasis AI. AI itu adalah Artificial Intelligence. Kemudian media yang kedua itu berbasis AR atau Augmented Reality. Kemudian yang ketiga adalah media berbasis VR, Bu, atau Virtual Reality. Menurut Ibu, dari beberapa alternatif solusi yang ada, solusi manakah yang dianggap relevan agar guru itu menggunakan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan permasalahan yang kedua, bahwa pembelajaran itu belum menggunakan AI, AR, dan VR atau virtual reality. Karena saya mengajar di sekolah dasar, biasanya saya menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing atau guided inquiry. Nah, karena menurut saya pada pembelajaran ini ada kegiatan penyelidikan dan menjelaskan hubungan antara objek dan peristiwa. Nah, menyajikan masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan. Percobaannya bisa macam-macam, bisa pada mobile IPA, bisa IPS, melakukan percobaan dan menganalisis data dan membuat kesimpulan. Di belakang siswa sendiri yang menemukan kesimpulan itu. Nah, pada dasarnya inquiry, siswa mencari kemungkinan besar menjadi anak yang kritis dan analitis, menganalisis juga untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan itu yang dipertanyakan. Jadi siswa itu menemukan sendiri. Nah,
pada PGP atau pendidikan guru penggerak ini kami mengenal metode Bagja, di mana hampir mirip dengan, menurut saya hampir mirip dengan guided inquiry ini. Nah, metode inquiry ini siswa akan menemukan informasi-informasi yang diperlukan. Nah, untuk implementasinya itu saya memposisikan diri saya di kelas sebagai motivator, fasilitator, penanya, administrator, pengarah, manajer, dan rewarder. Ya, kayak saya memberikan reward. Nah, di sini siswa ditekankan pada pengembangan aspek kognitifnya, jalan afektifnya, psikomotoriknya secara seimbang. Siswa diberikan ruang dengan gaya belajar mereka. Wah, asik ini menurut saya. Nah, sesuai dengan perkembangan psikologi, metode ini sesuai dengan perkembangan psikologi anak, karena anak itu ada perubahan tingkah laku setelah melakukan guided inquiry ini, karena pengalaman mereka. Nah, pada saat itu implementasi saya pada pemupel PKN, pada pengamalan nilai-nilai sila pada Pancasila tuh saya sangat tertantang saat itu. Siswa berkelompok, saya berikan seperti saya bertanya untuk pengamalan realnya sila-sila Pancasila itu saya nggak harus membacakan nih sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalian itu harus seperti ini anak-anak, misalkan kalian sembahyang di masjid kalian. Nah, enggak, saya hanya sebagai fasilitator. Oke, anak-anak coba rancang sebuah kegiatan, baik karena sesuai dengan minat dan bakat siswa, boleh dalam bentuk drama atau boleh dalam bentuk nyanyian seperti itu, atau boleh dalam bentuk tulisan. Nah, yang mana sesuai dengan pengamalan sila-sila pada Pancasila. Nah, ternyata luar biasa, anak-anak tuh kreatif, ada yang bikin dramanya dengan menurut mereka, oh ini tuh sebenarnya pengamalan sila pertama itu kayak apa sih. Mereka baca dulu. Oke, terus mereka ada kayak saya tanya-tanya, oke, nek kalian itu misalkan kalian ya ada pancingannya, pertanyaan pemantik ya, percaya kepada Tuhan. Nah, itu realisasinya seperti apa. Nah, ternyata ada yang bikin drama, sholat subuh berjamaah bersama-sama di jalan, bertemu dengan orang yang berbeda agamanya, tetap menyapa, say hi. Atau ada lagi yang bikin ada yang teman dokternya jadi pendeta, di mana mereka tetap berkawan bersama, dan pendetanya mau sekolah minggu, mereka memberikan kesempatan dan waktu, malah dilakukan dengan real. Dan akhirnya yang siswa yang lain pun tahu ternyata pengamalan nilai sila pertama Pancasila itu ya seperti itu, gak harus dalam teks anak tahu teksnya bunyinya tuh percaya pada Tuhan. Nggak seperti itu. Jadinya benar-benar anak menemukan masalah itu dan bisa mengambil kesimpulan di belakang. Oh, seperti ini. Nah, terus ada yang menarik lagi. Sebenarnya ini sederhana. Mereka setting tempat kelas ini seperti di sebuah dalam bis. Ada sopirnya di depan, ada penumpangnya di belakang, dan ada yang tertidur, ada yang memain handphone, ada yang pura-pura membaca buku. Di tengah perjalanan mereka ada yang nyanyi kayak bus Merdeka kelas 5 akan melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan ternyata ada ibu hamil yang menyetop bis kami, akhirnya masuk. Sedangkan mengetahui itu, penumpang yang muda, yang tidak hamil, yang sehat, mempersilahkan ibu hamil untuk duduk. Nah, kembali ada nenek-nenek tua yang sudah intinya kesulitan untuk berjalan naik bis kami, akhirnya dipersilakan untuk duduk lagi. Dan anak kecil seperti itu, ternyata melalui hal-hal seperti ini mereka justru lebih tahu, oh
ini. Ternyata pengamalan sila dalam kemanusiaan yang adil dan beradab itu seperti ini. Dan itu asik. Ternyata mereka ketawa-ketawa. Bahkan ada yang sederhana lagi, hanya masalah gotong royong yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila itu asik, mereka cuma kayak bermain peran seperti itu. Ada yang bikin cerita karena memang berdiferensiasi. Nah, itu saya kira pengalaman saya, dan sebenarnya banyak program yang saya buat, termasuk yang nanti untuk Lokakarya ke-7 sebagai panen karya itu. Program unggulan saya adalah Kebas atau kerajinan barang bekas, itu dimana siswa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada untuk dijadikan ada kerajinan, misalnya dibuat bunga dan bahkan hiasan dinding di kelas. Bahkan kami memiliki tanaman-tanaman di depan kelas itu yang banyak sekali, dan itu secara terus-menerus kami tanamkan budaya positif untuk menyayangi bunga-bunga itu, menyiramnya, merawatnya. Nah, dan itu memang sangat ditekankan pada program guru penggerak bahwa siswa kaitannya itu erat dengan budaya positif. Nah, pembiasaan baik untuk menanamkan karakter anak sejak dini. Nah, itu sangat, sebenarnya kalau dijabarkan panjang dan masih banyak yang harus saya utarakan sebenarnya. Pengen tuh, wah ini loh seperti ini, ternyata seperti ini. Nah, ada coaching di mana ada permasalahan itu dengan siswa itu dengan metode Tirta, banyak sekali. Nah, ya itu tadi, tapi saya memang menyukai itu tadi metode guided inquiry. Oke, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.